Hai semua, masih bersama saya Nabila Auliani. Hari ini kita akan membahas tentang STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih segmentasi pasar itu? Proses membagi target konsumen ke dalam kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Proses ini memungkinkan Anda mengelompokkan konsumen, sehingga Anda dapat mengomunikasikan produk atau layanan Anda pada kelompok yang relevan. Secara umum, apa sih jenis-jenis segmentasi pasar itu? Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi seringkali memunculkan selera, kebutuhan, dan budaya yang berbeda. Yang kedua yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi ini berfokus pada karakteristik intrinsik konsumennya. Segmen psikografis membagi pasar menjadi 5 variabel, yaitu kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk yang terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua yaitu targeting. Proses targeting ini merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar yang mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Gimana sih pola membidik target pasar? Yang pertama, ada single segment. Perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua, ada selective specialization. Perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga, yaitu product specialization, membuat produk khusus atau tertentu. Mulai cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Yang keempat, ada market specialization. Perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu ada full market coverage. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Dalam membentuk pemasaran, proses yang terakhir yaitu proses positioning. Positioning adalah bagaimana perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan pesaing. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta competitive advantage, sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk yang kita buat. Untuk merumuskan strategi pemasaran, kita harus tahu 3 posisi pesaing dalam pasar. Yang pertama yaitu ada market challenger. Perusahaan ingin memposisikan diri sebagai penantang. Yang kedua yaitu market leader. Perusahaan yang memposisikan diri sebagai market leader cenderung menguasai pasar. Yang ketiga yaitu market followers. Perusahaan yang cenderung cari aman, selalu mengikuti memposisikan diri sebagai market leader, cenderung menguasai pasar. Penjelasannya banyak banget dan bikin pusing dan bikin puyeng. Masih bingung gimana ya caranya supaya kalian mengerti? Kalau gitu kita lihat aja yuk cara mengaplikasikannya dalam kasus berikut. Contoh produknya adalah teh botol sosro. Kalian udah tahu kan teh botol sosro? Yuk lanjut. Dalam tahap segmentasi teh botol sosro memiliki berbagai macam kemasan agar kita dapat memilih ukuran yang sesuai kebutuhan, suasana, dan budget kita. Contoh produknya apa aja sih? Yang pertama ada botol kaca, kemasan kotak, kemasan botol plastik, kemasan pouch. Ayo, kalian suka konsumsi yang mana nih? Bagian segmentasi pasar yang dilakukan oleh teh botol sosro yaitu demografi. Di sini teh botol sosro membidik umur 15 sampai 50 tahun dengan berjenis kelamin pria dan wanita dapat mengonsumsi minuman ini. Selanjutnya, pembagian sistem segmentasi dalam bidang geografi. Teh botol sosro ini membidik seluruh konsumen yang berada di kota maupun di desa. Ayo, kalau di psikografis apa dong kalau teh botol sosro? Segmen di bagian psikografis pada teh botol sosro, segmen yang dipilih adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang bisa mengonsumsi minuman ini. Lanjut, apalagi ya? Ada dong, pastinya yang dilihat adalah dari gaya hidup. Segmen yang dipilih di teh botol sosro ini adalah seluruh segmentasi dalam gaya hidup, mulai dari masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, dapat mengonsumsi
seluruh rangkaian yang ada di produk teh botol sosro. Jadi kalau gitu target market dari teh botol sosro apa ya? Target pasar yang dituju oleh teh botol sosro berbagi menjadi 2 segmen, yaitu 1. Kalangan usia 13-50 tahun dengan aktivitas yang dinamis. 2. Keluarga, yaitu khususnya membidik keluarga dari pasangan muda yang cenderung ingin menikmati minuman teh bersama-sama di ruang keluarga. Hal tersebut dilihat dari kemasan produk family ukuran 1 liter. Dalam komunikasi pemasarannya, pasar dididik untuk menyadari bahwa dalam aktivitas sehari-hari, minum teh dapat meningkatkan mood dan suasana. Dalam proses positioning, sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk meminum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan sosro membuahkan hasil yang baik, sehingga sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Dalam perkembangannya, untuk bersaing dengan kompetitor, sosro mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengonsumsi teh akan membuat tubuh menjadi sehat, karena teh mengandung antioksidan. Hal ini menambah keunggulan kompetitif dari sosro. Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro.